Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua sehat dan bahagia selalu ya. Tetap jaga kedisiplinan dimanapun berada, supaya kalian mudah dalam mencari cita-cita. Ingat, jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Kemarin kita sudah mempelajari materi pada pembelajaran 1. Nah, sekarang kita akan belajar pada tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 2. Dengan materi yang pertama, memahami keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi. Dan yang kedua yaitu tentang reklame. Serta tujuan pembelajaran pada hari ini adalah sebagai berikut. Bu Rida akan menjelaskan tentang keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi. Dengarkan baik-baik ya. Kita harus bangga dengan keragaman sosial dan budaya yang kita miliki. Dari Sabang sampai Merauke, beragam kebudayaan, suku bangsa, bahasa, adat istiadat, agama, dan masih banyak lagi. Keragaman sosial dan budaya ini yang dapat membawa Indonesia dikenal dunia dengan keunikan dan corak warna-warni kebudayaannya. Berikut ini Bu Rida akan tampilkan contoh gambar keberagaman suku bangsa, adat istiadat, dan agama. Perbedaan tersebut harus tetap ada sebagai corak bangsa Indonesia yang budayanya terkenal sebagai kebudayaan yang beradab dan adiluhung. Perbedaan sosial, budaya, dan ekonomi hendaknya tidak menjadi sumber perpecahan. Kita harus selalu menghargai keberagaman masyarakat di lingkungan sekitar. Untuk apa? Untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, untuk lebih memahami keberagaman di Indonesia, mari kita awali dengan mengenal budaya daerah kita sendiri, yaitu Kota Banyuwangi. Budaya masyarakat Banyuwangi diwarnai budaya Osing, Jawa, Bali, Madura, Melayu, Eropa, dan budaya lokal yang saling mengisi. Kesenian tradisional khas Banyuwangi antara lain yaitu gandrung, seblang, janger, rengganis, hadrah kuntulan, kebo-keboan, batik, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada masakan khas dari daerah Banyuwangi. Seperti apa? Yang pertama yaitu rujak soto, dan yang kedua sego tempong dan sego cawuk. Sebenarnya masih banyak lagi makanan khas dari Banyuwangi yang tidak bisa Bu Rida sebutkan satu persatu. Berbicara tentang kesenian tradisional, ada batik khas Banyuwangi yang motifnya paling tua, yaitu gajah oleng. Seperti baju yang Bu Rida pakai, ini adalah salah satu motif dari gajah oleng. Inilah motif dari batik gajah oleng. Kalau dilihat dari arti katanya, gajah yang merupakan hewan bertubuh besar berarti maha besar. Sedangkan oleng berarti eling dalam bahasa Jawanya atau ingat dalam bahasa Indonesianya. Sehingga gajah oleng ini seperti mengajak kita untuk selalu ingat kepada yang maha besar, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita harus bangga dan bersyukur dengan keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Baiklah, sekarang kalian pilih bagaimana cara-cara mensyukuri keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika.
Setelah itu, kita diskusikan tentang sikap apa saja yang perlu dikembangkan dalam hal keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Kemudian, kerjakanlah soal berikut untuk memperdalam materi yang telah disampaikan. Ada dua, yang pertama analisis, yang kedua membuat laporan. Di sini sudah disiapkan format untuk laporannya. Kira-kira bagaimana ya batik Banyuwangi tadi agar bisa dikenal seluruh Indonesia maupun dunia? Ada yang tahu? Nah, salah satunya yaitu dengan menggunakan reklame. Apa itu reklame? Ada yang tahu apa itu reklame? Ya, reklame adalah media yang digunakan untuk memberitahukan kepada orang umum tentang barang, dagangan dengan kata-kata dan gambar yang menarik supaya laku. Reklame digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, menawarkan produk, baik barang atau jasa kepada calon pembeli. Ada beberapa jenis reklame menurut tujuannya, yaitu reklame komersial dan reklame non-komersial. Kemudian, ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam membuat reklame. Yang pertama, yaitu jenis huruf dan teks besar. Yang kedua, yaitu menyertakan gambar-gambar yang menarik untuk pembeli. Yang ketiga, warna dibuat kontras. Dan yang keempat, tata letak harus sederhana. Dan yang terakhir yaitu memuat kata-kata yang ringkas, jelas, dan padat. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar beberapa materi pembelajaran tentang menghargai keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi. Serta kita juga mempelajari tentang reklame. Apakah kalian paham dengan materi yang Bu Rida sampaikan hari ini? Ibu berharap kalian bisa memahami ya. Dan semoga informasi atau ilmu yang Bu Rida berikan hari ini sangat bermanfaat untuk kalian dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk kehidupan selanjutnya. Pesan Ibu, tetap jaga semangat belajar kalian meskipun belajar dari rumah. Dan kerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya Bu Rida mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.